izin untuk mempresentasikan ya, share dari screen saya ya. Sambil nanti kalau ada yang pertanyaan, ada yang ingin bertanya dan sebagainya, silahkan ya, kita bisa diskusikan khususnya terkait dengan mata kuliah kita, yaitu filsafat pemikiran Islam ya, mulai dari filsafat umum, kemudian filsafat ilmu, dan filsafat pendidikan agama Islam ya. Sekali lagi bahwa filsafat pendidikan agama Islam itu adalah mempelajari filsafat ya dengan objek pendidikan agama Islam. Nah, itu adalah apa? Adalah dari filsafat ilmu, di mana dalam filsafat ilmu itu atau epistemologi itu yang membahas tentang bagaimana sebenarnya ilmu pengetahuan itu dari mana. Kemudian teknis dalam ya, istilahnya itu merumuskan sebuah ilmu pengetahuan. Jadi dia sangat luas sekali ya, hampir semua hal itu dibahas, terutama terkait dengan teori-teori tentang ilmu pengetahuan. Oke, ya, kita masuk ke, mudah-mudahan sudah terlihat. Izin saya matikan dulu yang ini ya dulu ya, apa yang WhatsApp-nya dulu, nanti biar tidak terganggu ya. Ini beberapa teman juga kesulitan di jaringan, ya biasa masalah negara berkembang ya. Jadi sering sekali jaringannya itu ya. Mudah-mudahan kita berdoa juga ya agar jaringannya itu stabil sampai selesai ya, karena insya Allah untuk pembelajaran kita ini sekarang kebijakannya seperti yang saya disampaikan, insya Allah pertemuannya itu adalah 2 pekan sekali. Jadi hari ini ya, Sabtu tanggal 27 April 2024 itu saya, Sabtu depannya itu nanti ada mata kuliah yang lainnya lagi, kemudian Sabtu depannya lagi baru saya lagi. Ini untuk mengantisipasi biar tidak full ya, tidak capek nanti, ini pulsanya habis di awal sampai akhir ya. Tapi insya Allah pulsa data yang dikeluarkan oleh Ibu dan Bapak sekalian itu juga bagian dari infak ya, fi sabilillah. Jadi insya Allah itu tidak rugi ya, itu menjadi tabungan kita di akhirat sebagai man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fi tariqan ilal jannah, yang merupakan bagian dari kewajiban kita untuk talibul ilm ya. Oke, sebentar, izin untuk share. Nah, ini share ini. Oke ya, mudah-mudahan sudah kelihatan, tapi ini agak-agak pengantar filsafat pendidikan agama Islam. Oh, kedua kerasan ini ya. Dan izin untuk share. Agak sedikit. Oke, alhamdulillah sudah bisa ya. Iya, sebentar. Insya Allah sudah kelihatan. Kita mau tanya dulu nih. Apakah sudah kelihatan screen saya? Belum, Pak Dokter, belum. Belum, Pak. Belum ya? Belum ada, Pak Dokter. Coba sekarang. Not yet, Belum ya? Sekarang udah belum? Belum ya? Kita ulang lagi. Oh, maaf, terjadi kesalahan saat berbagi layar. Ya, maklumlah ya. Nah, ini nggak tahu jaringan atau apanya, tapi harus bersabar ya. Memang kalau kita mau berbuat baik itu banyak sekali tantangannya, gitu ya. Bila berbuat jahat aja kayaknya gampang banget nih jalannya, gitu ya. Walaupun faktanya nggak juga sih. Kalau mau buat jahat juga susah juga ya. Nah, jadi kalau kita mau berbuat baik, tapi itu jalannya itu adalah tantangan. Sabar, sabar ya. Ini cobaan, gitu ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa nih. Oke, ya. Bagaimana dengan sekarang? Apakah sudah kelihatan? Cepat bisa, belum mau nge-zoom-in. Belum, Pak. Di saya sih belum. Belum.
Sudah kelihatan belum? Belum ya? Belum terlihat, Pak. Oke, maaf. Iya, maaf terjadi kesalahan layar lagi. Aduh, sebentar, sabar. Ini kayaknya ada kesalahan teknis itu. Sinyalnya ya? Masa? Oh, katanya ada permasalahan sinyal ini ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, Pak Ustadz. Sabar, ini cobaan. Ya, oke, kita lihat lagi. Padahal sinyalnya bagus ini. Oke, kita coba lagi. Klik. Kemudian share. Ya, kita lihat. Sudah klik. Kemudian saya share. Di sini ada tulisan stop sharing. Harusnya sudah keluar. Bagaimana? Masih belum, Pak Dokter. Belum ya? Belum, Iya, belum ada, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Ya, sabar, sabar. Mulai Pak Dokter, mulai muncul. Ya, begitulah ya. Memang agak sulit untuk berbuat baik. Cobaannya. Banyak cobaan. Itu juga bagian dari filsafat kehidupan ya, jangan lupa. Filsafat kehidupan. Filsafat kehidupan nih ya betul. Jadi tadi berbuat baik susah gitu ya, lama gitu ya. Sudah full screen belum? Aksiologinya harus ditingkatkan. Iya, values-nya ini. Enggak, ini lebih ke mekanisme ini, epistemologinya nih kayaknya. Sudah kelihatan full screen? Ada, Pak Dokter. Sudah kelihatan full screen belum? Belum, Pak Dokter, belum. Sudah. Tapi udah kelihatan. Kelihatan. Kelihatan Dokter ya. Kelihatan ya. Sudah kelihatan? Filsafat pendidikan Islam, konsep manusia. Udah ya? Baik, kita lagi sesi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih atas kehadirannya. Masih di mata kuliah Filsafat Pemikiran Islam. Saya lebih spesifik akan membahas tentang filsafat pendidikan Islam. Ya, kita ulang lagi nih. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat pendidikan Islam? Ya, filsafat pendidikan agama Islam itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang landasan filosofis, ya, landasan filosofis, landasan paling dasar dalam berpikir, ya, dari pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah tujuan dari pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip dasar dari pendidikan agama Islam. Itu namanya filsafat pendidikan agama Islam. Atau boleh juga kita menyebutnya dengan ilmu pendidikan agama Islam yang ditinjau, yang dilihat dari sisi ilmu filsafat. Ya, ilmu filsafat atau filsafat yang membahas tentang landasan filosofis, tujuan, prinsip-prinsip dari pendidikan agama Islam. Itu adalah filsafat pendidikan Islam. Ini saya ambil juga dari bukunya Pak Dr. Sudarto ya. Filsafat pendidikan agama Islam. Nah, ketika bicara tentang filsafat pendidikan agama Islam, ya karena base-nya adalah ilmu filsafat yang membahas tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Ya, pendidikan itu adalah ya proses mendidik. Ya, siapa yang mendidik? Yang mendidik itu adalah ya guru, ustadz, pengajar. Ya, siapa yang dididik? Yang didik itu adalah peserta didik, siswa, mahasiswa. Nah, baik itu pengajar, ya kita sebut saja guru, dengan siswa, mereka itu adalah manusia. Sehingga ketika kita belajar tentang filsafat pendidikan Islam, yang dibahas itu adalah tentang konsep atau teori atau ontologi dari manusia, eksistensi dari manusia dalam filsafat pendidikan agama Islam. Ya, maka filsafat pendidikan agama Islam memandang, melihat bahwasanya manusia itu adalah
makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala karomna bani Adam fil barri wal bahr atau fil bahr. Allah Subhanahu wa taala telah karomna bani Adam, anak cucu Adam, manusia, ya, dibandingkan atau dengan ya makhluk yang landasannya pertama bahwasanya Islam memandang bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan. Teorinya ya, kalau dalam faktanya manusia jelas lebih mulia dari binatang. Ya, ada teori mengatakan manusia itu lebih mulia dari jin. Ya, ada juga yang mengatakan manusia itu lebih mulia dari malaikat. Tapi itu adalah pendapat. Kenapa? Karena dalam ayat yang dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi bisa jadi jin itu lebih mulia dari manusia kalau dia lebih bertakwa, atau sebaliknya manusia itu lebih mulia dari jin ketika manusia itu bertakwa. Ya, kalau manusia lebih mulia dari malaikat itu wallahu a'lam, itu ada beberapa pendapat memang ya, karena manusia itu memiliki hawa ya, sementara malaikat itu ya tidak diciptakan dengan hawa gitu ya, sehingga ya tidak ada rasa untuk untuk menyangkal, untuk tidak patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bicara tentang manusia sebagai walaqad karamna bani Adam ya, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia, dan manusia ya disebut dengan mulia juga, kama qala Allahu azza wa jalla aidan ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dengan the great proportion ya, proporsi agung ya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat fi ahsani taqwim ay fi ahsani fi jismihi, yaitu sempurna dari sisi fisiknya. Kakinya 2, matanya 2 di depan, hidungnya 1, kepalanya di atas ya, kemudian juga mulutnya, kemudian juga panca indranya dan yang lain itu adalah ahsani takwim ya. Tetapi kemudian ada kesempurnaan yang berikutnya. Jadi tadi manusia itu makhluk yang dimuliakan, kemudian manusia itu memiliki potensi besar untuk berkembang mencapai kesempurnaan ahsani takwim, dan juga dikatakan ini ja'iluka fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala ya, ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ya, khalifah di sini bukan dalam konteks politik atau kekuasaan, tetapi saya menerjemahkannya khalifah itu dengan dengan ya penanggung jawab ya, mustakhlafina fi, dan juga pengayom. Jadi manusia itu adalah makhluk yang bertanggung jawab terhadap alam semesta. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, jadi ketika ada kerusakan di lautan, di daratan dan di lautan, itu adalah karena ulah manusia yang tidak bisa menjadi khalifatullah fil ard. Nah, itu yang pertama. Manusia adalah makhluk mulia yang memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai kesempurnaan, atau dalam pendapatnya misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah insan kamil ya. Kemudian yang menarik dalam konsep manusia itu adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang terdiri dari unsur rohani dan jasmani ya. Kalau mungkin di beberapa pemikiran ya, manusia itu ya sudah yang ada saja gitu ya. Ketika misalnya ini pemikiran dari orang-orang kafir Quraisy ya, musyrikin Quraisy yang menganggap kalau orang itu aidza kunna idzaman inna lamab'usun aw aba'ukumul awwalun misalnya gitu ya. Kalau manusia udah meninggal, sudah mati gitu ya, itu ya udah mati aja gitu, nggak mungkin udah jadi tulang belulang, udah hancur itu bisa dibangkitkan. Tetapi justru ya, itulah bahwa manusia itu bukan hanya dari jasad ya. Kenapa? Karena kemuliaan manusia bukan hanya innallaha la yanzuru ila suwarikum ila wala ila ajzamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, jadi bukan hanya jasadnya. Ya, berapa banyak orang yang jasadnya itu istimewa luar biasa, tetapi ruhnya itu menderita gitu ya. Nah, jadi ada unsur rohani dan jasmani, dan pendidikan Islam itu bertujuan untuk menyeimbangkan
aspek-aspek tersebut agar manusia menjadi pribadi yang utuh dan seimbang. Ya, tadi jadi dari sisi ruhiyahnya, makanya dalam Islam itu kita mengenal ada dua tarbiyah, ya tarbiyah ruhiyah dan tarbiyah jasadiyah. Ya mungkin kalau kita dulu waktu masih kecil gitu ya, kalau saya dulu tuh ada istilah apa, mensana in corpore sano gitu ya. Jadi dalam diri yang kuat terhadap jiwa yang dalam diri yang sehat terhadap jiwa yang kuat gitu ya. Belum tentu juga gitu ya. Banyak orang yang jiwa jasadnya itu lemah, mungkin tunarungu, tunanetra ya, atau mungkin dia juga kekurangan fisik, tapi jiwanya itu kuat, memiliki motivasi, memiliki kepribadian yang kuat gitu ya. Nah, itu beberapa case. Tapi dalam pendidikan Islam itu ada tarbiyah jasadiyah, makanya olahraga gitu ya, senam gitu ya, mungkin juga berkuda, berenang, mungkin juga memanah, pokoknya aktivitas fisik lah gitu ya. Kalau dari zaman dulu memanah berarti sekarang pakai pistol, pakai tembakan gitu ya. Kalau zaman dulu naik kuda ya sekarang masih ada kuda, tapi sekarang bisa kita gunakan kuda besi ya, bukan lagi onta, mungkin jadi Toyota gitu misalnya. Ya, jadi ada tarbiyah jasadiyah dan juga tarbiyah ruhiyah. Ini tarbiyah ruhiyah yang menurut saya itu penting gitu ya. Penting sekali, misalnya dikatakan bahwa sholat itu adalah apa? Tanha anil fahsyail wal munkar ya. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada tarbiyah jasadiyah, badannya itu bergerak, tetapi juga ada tarbiyah ruhiyah dengan misalnya mata itu memandang ke tempat sujud ya, kemudian belajar kita itu untuk khusyuk ya, belajar konsentrasi gitu ya. Nah, itu adalah bagian juga dari tarbiyah ruhiyah. Nah, jadi tadi tujuan pendidikan Islam itu adalah bertujuan untuk menjadikan pribadi manusia yang utuh, manusia seutuhnya gitu ya. Jadi manusia seutuh tadi yang saya sebut dengan insan kamil dan juga seimbang, balance. Seimbang itu artinya dia betul-betul tidak hanya jasadnya yang bagus, tetapi juga ruhnya itu bagus. Tidak hanya ruhnya bagus, tapi jasadnya bagus. Kita kan tahu ya, kalau manusia tanpa ruh ya mayat, berarti kan ya. Manusia tanpa ruh ya jadi mayat gitu ya. Tapi manusia tanpa jasad jadi apa? Dia jadi arwah gentayangan gitu ya. Iya kan, kalau nggak ada nyari-nyari di jasadnya di mana gitu ya, jadi arwah gitu ya. Oke, nah kemudian yang paling penting adalah konsep sentral dari filsafat pendidikan agama Islam itu adalah tadi konsep manusia itu sebagai penanggung jawab di muka bumi. Ya, jadi dia itu sebagai pengayom ya, sebagai sebagai rahmatan lil alamin ya. Jadi bukan yang mengeksploitasi, bukan juga yang membuli ya, bukan juga mungkin orang-orang yang suka melihat mungkin orang lain hanya dilihat dari sisi fisiknya saja. Tidak boleh gitu ya, tidak boleh sama sekali ya. Kenapa? Karena seorang pengayom itu, seorang khalifah dalam konteks ini, penanggung jawab itu harus betul-betul menjadi rahmat untuk semua. Ya, jangan melihat orang lain dari sisi fisiknya, kemudian kita menyebutnya dengan misalnya ada orang yang gemuk gitu ya, yang gendut gitu ya, kita bilang gajah lah, kita bilang mungkin kuda nil lah, kita bilang gendut dan sebagainya dengan istilah-istilah yang membuat orang lain tidak suka. Bukan seperti itu, karena ketika kita itu menghina fisik orang, maka sama saja kita menghina yang menciptakan fisik tersebut. Nah, itu ya. Jadi ngomongin itu karena kemarin baru diskusi dengan teman masalah itu gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya juga manusia itu diberikan mandat untuk memakmurkan bumi dan menjalankan tugasnya sebagai hamba dan juga wakil Tuhan. Di sini sebenarnya lebih tepat khalifatul itu sebenarnya bukan wakil Tuhan, tapi tadi sebagai pengayom, sebagai penanggung jawab ya. Ini disebut khalifatullah, mungkin nanti sama juga dengan gelar dari Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq, beliau digelar dengan Khalifatul Rasul. Bukan pemimpin Rasul, bukan ya. Khalifatul Rasul itu artinya pengganti Rasul, khalif gitu ya, yang menggantikan khalif gitu ya. Kemudian kalau Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab itu diberikan gelar juga selain Al-Faruq adalah Khalifah min Khalifatul Rasul, pengganti dari pengganti Rasul. Jadi Khalifah di sini itu adalah sebagai penanggung jawab, sebagai pemakmur, sebagai pengayom dari alam semesta. Sehingga apalagi itu sebagai seorang muslim ya, ketika kita misalnya ada di satu tempat ya, harus menjadi menjadi ya harum, wangi, harus menjadi rahmat ya, karena karakter dari Islam itu sendiri atau muslim tadi, al muslim akhul muslim, al muslim man salima muslima min lisanihi wa yadihi
ya. Jadi jelas sekali ini adalah konsep manusia dalam filsafat pendidikan agama Islam. Artinya manusia adalah hamba, manusia adalah khalifah, manusia memiliki dua dimensi, jasmani dan rohani, dan pendidikan agama Islam mengoptimalkan dari potensi yang ada pada diri manusia sebagai hamba, sebagai pengayom, sebagai penanggung jawab di alam semesta. Itu yang pertama, ya. Dari filsafat pendidikan Islam. Yang kedua, ketika kita bicara tentang filsafat pendidikan agama Islam (PAI), ya kita bicara tentang the goal of Islamic education, ya. Karena tadi tujuannya itu adalah mengembangkan potensi manusia, maka manusia itu bukan hanya tadi yang jasmaniah saja. Ya, sehingga kalau orang itu hanya mengembangkan yang dinilai itu hanya misalnya intelektualitasnya saja, maka dalam konsep filsafat pendidikan Islam itu tidak tepat, ya. Kenapa? Karena dalam filsafat pendidikan agama Islam itu harusnya memfasilitasi perkembangan dari unsur-unsur yang ada pada diri manusia, dalam hal ini adalah peserta didik, ya, mulai dari fisiknya, kemudian juga mentalnya, spiritualnya, jiwa sosialnya, sehingga bisa seimbang. Ya, artinya minimal itu bisa masing-masingnya itu teroptimalisasi dengan baik, ya, teredukasi dengan baik, ya. Ini potensinya. Jadi bukan hanya kalau kayak assembling university misalnya gitu ya. Jadi orang sekolah untuk kerja misalnya gitu ya. Pendidikan itu hanya untuk cari uang pekerja, bukan hanya itu, tetapi ada dimensi lain, yaitu dimensi mental, spiritual, dan juga sosial yang juga perlu dikembangkan, yang itu ada dalam dunia pendidikan, khasnya pendidikan agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun kesalehan moral. Tentu saja bagaimana wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada khuluq al-azim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi bagaimana akhlak mulia itu ya ditanamkan dalam proses pendidikan. Ya, dan jangan lupa juga di sana itu akhlak itu dia berbanding lurus dengan ketakwaan semestinya. Ya, semestinya ketakwaan tadi at-taqwa saya menerjemahkannya dengan optimalisasi potensi jiwa dan raga untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Itu takwa, ya. Kalau orang umum biasanya menyebutkan dengan takwa itu adalah melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Ya, kita agak-agak beda dikit lah, ya. Tapi itu adalah optimalisasi dari potensi diri. Tujuannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membangun kesalehan moral. Jadi kesalehan secara personal, individual, juga secara sosial kemasyarakatan. Nah, ini yang dibangun juga. Jadi jangan sampai anak itu pinter tapi akhlaknya tidak baik, atau mungkin akhlaknya baik terhadap diri sendiri, dia tidak bisa baik terhadap orang lain. Tadi misalnya melihat orang lain, tadi ingatkan ya, ketika kita belajar filsafat Islam, maka kita sedang belajar untuk mencapai kepada sebuah kebenaran, mencintai kebenaran tanpa merasa dirinya itu benar dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, itu keywordnya, ya, jangan lupa tuh, ya. Oke, yang berikutnya adalah menuju kepada falah fid dunya wal akhirah. Artinya filsafat pendidikan Islam, ya, dalam pendidikan Islam itu tujuannya adalah falah, ya. Alhamdulillah nih, state kita ini adalah state Sirajul Falah. Ya, jadi falah fid dunya wal akhirah. Kita dipanggil 5 kali dalam sehari, ya. Hayya alal falah. Ya, kalau 2 kali udah 7 berapa kali itu, ya, 5-10 kali itu hayya alal falah. Artinya apa? Ya, membimbing manusia untuk mencapai falah di dunia dan juga falah di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi hasanah falah fid dunya wal akhirah, ya. Nah, kemudian yang keempat, dalam konteks filsafat pendidikan Islam itu adalah bagaimana menyeimbangkan kehidupan. Artinya di sana ada integrasi antara aspek spiritual, kemudian intelektual, kemudian juga amaliyah, ya, praktis. Tujuannya apa? Yang mencapai tadi tujuan pendidikan itu, ya. Jadi kalau lebih ringkas saya bolehlah menyebutkan secara simpel bahwa tujuan pendidikan agama Islam itu adalah, ya, mewujudkan
insan, mewujudkan manusia sebagai hamba, ya, hamba dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai penanggung jawab, ya, dan juga sebagai rahmat untuk semesta. Nah, itu ya, baik untuk muslim atau non muslim, penganut agama yang lainnya gitu ya. Itu Islam adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini adalah tujuan dari pendidikan Islam. Beda enggak dengan tujuan pendidikan nasional misalnya? Ya ada bedanya. Tujuan dengan pendidikan ya beda. Ini yang disebut dengan Islamic education, ya, pendidikan agama Islam. Nah, ketika bicara tentang filsafat pendidikan agama Islam, jangan lupa juga kita selalu we talk about the curriculum in Islamic education. The first, ya, basic dari curriculum itu sendiri, ya, tentu saja based from the Holy Quran and the Sunnatun Nabawiyah. Dan jangan lupa juga ketika bicara tentang kurikulum juga itu bicara tentang semesta, kesemestaan, ya, di mana ulum qauliyah yang kemudian dia sejalan dengan ulum kauliyah dengan kauniyah. Jadi dia ada keseimbangan tuh, ya, sehingga kemudian nanti sampai kepada tujuan kurikulum itu sendiri, yaitu membentuk manusia muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia tadi ya. Ya, jadi bagaimana tujuannya itu jelas. Jadi membentuk manusia muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia. Nih ya, kelihatan nih, ini ada Genius Islamic School, ya, kita lihat dulu nih. Mudah-mudahan nggak ngantuk semuanya nih ya. Tuh, terima kasih. Kang Omen luar biasa nih, 26 ya. Ada 26, 27 dengan saya. Terima kasih. Banyak banget nih. Jadi itu pemaparannya masih tambah lagi dong ya. Kita masih baru sesi ketiga. Ada 10 menit lagi lah ya, atau 7 menit lagi deh saya. 7 menit lagi saya di sesi baru, nanti masuk ke sesi yang ketiga, yaitu diskusi. Oke ya. Sabar, kita santai aja, nggak usah dibikin tegang gitu ya. Yang penting kita paham, oh iya. Nanti ada rekamannya juga, nanti boleh lihat di link sebelah bawah saya ini, ya. Atau lihat di YouTube saya gitu ya, itu akan kelihatan kok. Nggak usah khawatir, tenang aja. Yang penting tahu, oh iya, tadi Pak Misno mengatakan, Pak Abdurrahman Misno mengatakan, filsafat pendidikan Islam itu ternyata ya dengan belajar itu kita jadi tahu, oh ini ya, jadi bukan hanya teknisnya, tapi basicnya. Ngapain sih kita mengajarkan pendidikan agama Islam gitu ya? Untuk apa sih kita belajar itu gitu ya? Jawabannya ini tadi ya. Kita sudah sampai kepada kurikulum ya, bahasa itu kurikulumnya ya. Oke, saya izin share lagi ya. Masih ada waktu ya, biar kita on time ya. Nah, ini ya. Mudah-mudahan masih kelihatan lagi. Tadi kita sudah sampai ke sini. Ya, dari tujuan dari kurikulum jelas sekali. Kemudian struktur kurikulumnya ini yang menarik nih. Ya, jadi ketika kita diskusi tentang ilmu agama dengan ilmu umum secara seimbang, gitu ya. Jadi di sana ada unsur saya ulang-ulang lagi, tidak ada dikotomi. Kalau saya lebih cenderung bahwa ilmu agama, ilmu umum, ya di dalamnya ada ilmu agama. Makanya nanti kita bisa diskusi tentang model insourcing dari bagaimana pembelajaran agama itu sebenarnya ada satu versi ya, satu versi itu dihilangkan, tetapi semua mata pelajaran itu di dalam itu ada unsur agamanya. Ketika kita belajar matematika, kita belajar agama. Ketika kita belajar biologi, kita belajar agama di sana. Ketika kita belajar misalnya fisika, kita belajar agama. Sampai ketika belajar kita PKN, keluarga negaraan, kita belajar agama. Ketika olahraga, di situ juga ada unsur agama. Ya, ada juga nih yang menarik, ada teman itu dia menggunakan istilah kurikulumnya itu adalah 100% agama, 100% umum. Ya, sebenarnya ini majasi ya. Maknanya itu adalah bahwa ya kurikulum agamanya itu include di dalamnya ada dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan ya. Ada juga yang 60 umum, 40 agama, atau 30 umum, ya 60-nya 70-nya agama. Nah, itu biasanya kebijakan dari masing-masing. Tapi secara filosofi ya, bahwa ya ketika seseorang itu mengajarkan matematika, fisika, biologi, sosial, sampai ke olahraga, sejatinya dia juga sedang mempelajari, ya sedang mengajarkan, di sana ada unsur agamanya. Ya kan, sekolah olahraga tadi misalnya jelas sekali Allah Subhanahu wa taala yuhibbul qawi, ya, al muslimul qawi ahabbu ilallahi minal
al-muslim ad-dhaif. Ya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai ya orang muslim yang qawi, yang kuat ya. Tentu saja di sini kuat sebenarnya secara fisik ya, walaupun nanti kuat secara pemikiran juga ya boleh juga gitu ya. Tapi secara fisik itu Allah Subhanahu muslim yang kuat itu lebih jelas lah. Orang fisik itu bisa berjihad, bisa berperang, bisa dia kalau ada nahi mungkar itu kita bisa nahi mungkar gitu ya, ada kemungkaran gitu ya. Atau mungkin ketika kita membela diri gitu, membela orang yang ditolimi, itu jelas sekali ya. Jadi di sini struktur kurikulum ini menjadi hal yang menarik juga, tapi kita ke struktur ya, bukan ke bagian. Kalau bagian itu nanti masuk ke dalam ilmu pendidikan agama Islam ya. Oke, next sedikit lagi ya. Nah, metodologi pengajaran ini sebenarnya masuk ke dalam bab tentang kurikulum tadi. Saya tidak banyak ini dibahas karena nanti ada mata kuliah lain yang membahas tentang itu. Tapi intinya adalah dalam filsafat pendidikan agama Islam itu juga dibahas tentang bagaimana metodologi pengajaran, ya. Jadi bagaimana metodologi pengajaran pendidikan agama Islam. Ya, misalnya biasanya nih ya, kalau saya pernah pengalaman itu seorang guru atau ustadz datang ke kelas, Assalamualaikum, gitu ya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang wudhu. Silakan buka LKS-nya di halaman 65. Ya silakan baca ya. Silakan baca dulu. Bapak mau ngerokok dulu gitu ya. Bapak mau keluar dulu. Enggak ya kayak gitu ya. Ada beberapa yang kadang terlalu kaku ya, terlalu terlalu mungkin modelnya lama. Padahal ada istilah itu apa? Jangan mengajarkan siswa Anda ya dengan cara Anda diajarkan oleh guru Anda itu. Tidak 100% sih, tapi intinya adalah ya perubahan dari dinamika atau dinamika dari perubahan peserta didik, yaitu meniscayakan ya tidak selamanya kita tuh mesti mengajar dengan apa yang pernah kita diajar oleh guru kita. Apalagi nanti dari sisi materi, termasuk juga dari sisi kuliah. Makanya tadi ketika guru datang kemudian mengatakan hari ini kita belajar ini ya anak-anak ya, silakan dibaca tuh anak-anak sekarang mencatat di halaman ini sama ini ya, nanti Bapak lihat lagi. Ya atau mungkin ceramah gitu ya, ceramah terus gitu ya, ceramah gitu ya, ngantuk lah ya. Jelas sekali orang dengar ceramah ini, saya juga udah lama juga kali ya. Ya udah 30 menit, 60 menit paling lama gitu ya. Itu konsentrasi, lama-lama ngantuk, lemes gitu ya. Udah gitu apa? Kalau hanya mendengar 24 jam udah lupa tuh ya. Nah, maka nanti tadi sudah ada diskusi, mudah-mudahan tadi siapa tuh ya? Pak Ali Sadikin, Pak Abdul Syukur, Pak Muhammad Rofansa juga ditanya gitu. Jadi kalau ditanya itu jangan takut, jangan ini, itu jadi pengalaman. Tadi saya ditanya sama Pak Abdurrahman Wisnu nih gitu ya. Nah, itu jadi ada pengalaman gitu ya. Belum lagi nanti saya suruh visiting nih gitu ya, suruh ke sini, suruh buat book chapter lah, suruh buat jurnal lah gitu. Itu learning experience. Sama juga ketika bertanya, ingat soal nisful jawab, soal nisful ilm. Okay, we talk about the methodology or learning methodology. Kita bicara tentang metodologi pengajaran. Jadi metode pengajaran yang umum itu digunakan biasanya itu tadi lecturing ya, kuliah, ceramah. Tadi dosen datang ke kelas gitu, kemudian ceramah ngomong gini gitu sampai habis waktunya. Dapat apa gitu ya? Dapat sih ya. Nah di situ juga nanti harus ada pengembangannya. Pengembangannya apa ya? Intonasinya gitu ya, intonasinya, tinggi rendahnya, suara. Kalau saya sih biasanya lurus-lurus aja ya, lurus terus gitu ya. Sekali-kali turun dikit lah gitu ya. Kemudian mungkin dikasih kayak agak jok-jok dikit gitu ya. Misalnya Caka Sembung pergi haji gitu ya. Atau mungkin buah jeruk, buah kedong-dong, rujak yuk gitu. Jalan-jalan ke Sumatera Selatan, jauh banget gitu ya, kelamaan gitu. Ya, jadi ada untuk lecturing sendiri, kuliah atau ceramah itu juga dia perlu perlu adanya variasi gitu ya. Ada mungkin dia diam sebentar gitu ya, untuk memastikan ada yang ngomong, berarti konsentrasi ini gitu ya. Diskusi ya, kemudian problem solving gitu ya, kemudian simulasi ya, pembelajaran based project based learning gitu ya, itu kan udah banyak banget tuh ya. Jadi kalau hari gini masih ngajar baik itu TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu masih pakai model yang lama, anak-anak ya bosen lah gitu ya. Bisa jadi lebih pinteran mahasiswanya daripada saya. Yakin ini kayaknya ini lebih pinteran mahasiswa S2 ini nih kadang daripada saya gitu. Mungkin karena saya baca duluan gitu ya, atau mungkin saya persiapan duluan kali gitu. Jadi bisa pada yang lain juga tinggal cari Google, tinggal pakai ChatGPT, pakai Bing, pakai Gemini, ya pakai artificial intelligence, semua sudah dapat semuanya gitu. Dan for your information ya, ini lihat di bawahnya itu ada made with Gamma. Jadi pakai Gamma itu is very easy
ya sangat mudah sekali. Very sih, jangan sering pakai very kalau dalam bahasa Inggris katanya gitu ya. Ya mudah sekali gitu, cuma 5 menit itu langsung jadi, bayangkan gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk Pak saya nggak punya buku pakai buku udah ada. Ya Pak saya nggak referensi nggak tahu nih, pakai jurnal gratis semuanya. Kecepatan ngomongnya kali ya, mungkin karena keseringan lihat di YouTube kemudian dipercepat intonasinya gitu, tapi nggak apa-apa, lanjut ya. Jadi untuk pembelajaran sendiri itu harus ada variasi, dan saya yakin guru-guru profesor sekarang sudah banyak sekali. Dan ingat, ini bukan hanya untuk guru ya, kalau kita leverage maknanya itu bisa untuk ustadz, bisa untuk khotib ya, untuk penceramah. Jadi biar saya yakin nih, kalau udah biasa itu, saya ingat sekali nih waktu saya diundang acara untuk pembicara apa, jadi ya penceramah lah ceritanya gitu ya, di Bogor Panaragan situ ya, acara Isra Mi'raj waktu itu diundang saya gitu ya, jadi pembicara. Panitianya telepon, Pak Ustadz katanya, tolong ya nanti ceramahnya ini yang lucu-lucu gitu ya, biar pada ketawa gitu lah. Oh gitu sih katanya itu. Iyalah, kalau kita pengajian apa udah biasa tiap pekan, kita kan ngundang biar ada freshnya, agak segernya gitu ya. Oh saya bilang gitu. Ya udahlah, saya agak-agak sedikit bakat lah untuk stand up gitu ya. Dulu juga pernah ikut stand up juga di kampus juga gitu, lumayan lah gitu, diketawain gitu ya. Ya jadi ya kalau ngomong dikit lah gitu, dirikan gitu ya, alhamdulillah gitu. Tapi intinya ya jangan terlalu kocoknya terlalu banyak, nggak bagus juga gitu ya. Kemudian juga mungkin jangan juga terlalu, ya tergantung sih materinya gitu ya. Nggak mungkin ketika ada orang meninggal kemudian kita ngasih sambutan pakai senyum, kan enggak gitu ya. Kemudian ketika kita ada walimahan kemudian kita kita ceramah kita ngasih sambutan, kan nggak mungkin sambil menangis juga. Jadi lihat, dan itu pentingnya. Jadi dalam pengajar atau komunikasi ya, komunikasi itu penting. Jadi seorang guru juga harus menguasai ilmu komunikasi ya. Nah, jadi diarahkan kepada apa? Peserta didik yang apa? Aktif, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga karakter mulia pasti ya. Jadi dia bukan hanya yang nggih Pak gitu, sumuhun ya, mangga tipayun gitu ya. Saya bukan mangga tipayun saurna teh upami aya nama kedahna mananya. Jadi punten abdi kapayun gitu ya. Saur orang Sunda itu gitu ya. Jadi harus ada kompetisi fastabiqul khairat. Baik, metodologi pembelajarannya mungkin. Ini peran guru dalam pendidikan jelas sekali. Guru ya, digugu dan ditiru. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah buistu lil mualliman, ya, sebagai muallim ya, muallim gitu ya. Kemudian juga dia dengan kasih sayang, dengan kesabaran. Kemudian yang paling penting itu adalah mengembangkan potensi dirinya, yang paling penting. Biasa saya sering mengkritik mungkin beberapa lembaga pendidikan yang mungkin tidak bisa memberikan ruang kepada berbagai potensi diri yang ada pada peserta didik. Ya, jadi banyak sekali nih ya korban-korban dari sistem pendidikan yang tidak bisa mengembangkan potensi diri dari si anak itu sendiri ya. Nah, nanti secara psikologi juga mampu menjadi penghubung antara murid dan ilmu juga. Konsep belajar dan pembelajaran dalam Islam jelas sekali ya, bahwa pembelajaran learning system itu adalah proses transformasi ya, proses delivery ya, yang tujuannya apa? Dalam Islam jelas muraqabatullah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan memahami tentang anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara ya. Yang dikatakan apa? Inni aqrabu ilaihi min hablil warid gitu ya. Jadi idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi, ada seterusnya gitu ya. Jadi jelas sekali. Jadi bedanya dengan pendidikan yang lainnya apa ya? Pendidikan lain itu ya udah kerja. Pendidikan sekolah kerja, sekolah dapat kuliah, sekolah dapat ijazah, sekolah bisa kerja, sekolah kuliah dapat gelar, udah itu aja. Sementara nilai-nilai rohaniahnya itu kurang. Nah, saya selalu sampaikan ini biasa di awal ya. Kalau salah satu dari ulama itu menyebutkan, kalau orang belajar atau kuliah hanya ingin dapat gelar saja, ingin dapat ijazah saja, aduh, sayang sekali gitu ya. Jadi kita perbaiki diri terus ya, belajar ya udah transformasi diri ya, kemudian juga mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala. Perkara gelar, perkara ijazah itu adalah sebuah keniscayaan, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mampu untuk mengembangkan potensi, tentu saja karakter yang islami, dan guru itu adalah sebagai fasilitator dan juga uswah hasanah. Ya, jadi fasilitator ini penting nih ya. Jadi zaman sekarang kalau kita bicara tentang
guru ya beda dengan konsepnya guru yang zaman dulu. Nilai pendidikan agama Islam, values of Islamic education, the first is spirituality, integrity, kemudian juga living together, and science of course ya. Jadi ada spiritualitas, ada integritas, ada kebersamaan, dan juga pengetahuan itu sendiri. Jadi ini nilai yang ada dalam filsafat pendidikan agama Islam ya. Jadi nilainya itu ya, value ini aksiologinya. Nah, ketika bicara tentang filsafat pendidikan agama Islam, kita akan menemukan bagaimana challenging-nya, bagaimana tantangannya ya, ada istilahnya itu treatment-nya ya, ada strange-nya gitu ya. Jadi globalisasi kita lihat ya, bagaimana pengaruh budaya global bersaing dengan nilai Islam gitu, K-pop-nya, drama Koreanya, game online-nya, kemudian juga banyak banget lah gitu ya, globalisasi itu ya, sekularisasi ya, walaupun sekarang ada globalisasi ya, itu ada juga beberapa juga. Sekularisasi juga memisahkan agama dari sendiri kehidupan masyarakat. Agama tidak ada, atau agama itu hanya dari masjid, di musola, di majelis taklim ya, sementara padahal harusnya ya agama itu ada dalam, atau ada di pasar kita, ada di kantor kita, ada di sekolah kita, ada di jalan raya kita, ada di pemerintahan kita gitu ya, karena itu adalah bagian dari nilai yang ada yang harus kita ikuti as a Muslim of course ya. Modernisasi, kadang orang terjebak kepada istilah modernisasi, modern itu seolah-olah itu adalah yang maju, yang keren gitu, padahal tidak juga. Tetapi modernisasi sebagai isme misalnya, dia adalah ideologi yang menihilkan segala yang gaib ya. Sementara modernisasi dalam makna yang luas itu adalah perkembangan teknologi yang berdampak pada pergeseran nilai-nilai. Ya, sekarang ini orang tahu ya kayaknya bagaimana anak-anak kita ini, anak-anak remaja dan orang tua sama juga gitu ya. Tangannya itu udah nggak bisa pindah dari gadgetnya, kemudian game online-nya, belum lagi yang jelas-jelas haram misalnya pornografinya, atau mungkin juga nanti dari sisi slot perjudiannya gitu ya. Jangan lupa juga ada radikalisme ya, pemahaman agama yang ekstrem ini juga kadang juga mempengaruhi, menjadi tantangan kita juga sebagai pendidikan agama Islam. Sehingga filsafat pendidikan Islam menghadapi tantangan kontemporer seperti globalisasi, sekularisasi, modernisasi, dan radikalisme. Nah, ini kesimpulannya, kita sudah sampai ya. Filsafat pendidikan Islam menekankan pembentukan manusia yang seimbang, intelektual, spiritual, dan moral. Ya, tujuan utamanya mengembangkan atau mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui pendidikan berdasarkan nilai Islam. Implikasinya merancang kurikulum, metodologi, peran guru, ya, berdasarkan konsep manusia dan tujuan pendidikan Islam. Tantangannya menyeimbangkan tradisi Islam dengan tuntutan zaman modern untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Muhafadzatu 'alal qadimul wal jadidul aslah gitu ya. Jadi memelihara, menjaga, melestarikan tradisi yang baik ya, dan juga menggunakan, memanfaatkan ya, memakai ya hal yang baru yang dia itu memiliki maslahat yang lebih. Ya, naik haji ya, naik pesawat lah lebih cepat gitu ya. Walaupun sekarang ada juga naik kapal juga gitu ya. Dan lain sebagainya. Pokoknya yang modern yang teknologi yang memang bawa kepada kebajikan. I think enough is from me. Thank you very much for your attention, and we can discuss about our subject or our topic today. Ya, terima kasih. Itu sesi yang kedua. Masih ada waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Silahkan ada yang mau bertanya. Sekarang dia gantian. Tadi kan saya udah nanya nih. Sekarang gantian ada yang mau bertanya nih. Pak Dian Hidayat, Pak Ahmad Farid, Pak Ahmad Sanusi, Pak Abdul Syukur, Ustaz Ali Sadikin, Pak Ibu Pati Fadila, Ustaz Muhammad Rahmansa, Ibu Juwita, Ibu Inawati, Ustaz Muhammad Irfan, Ustaz Deni, Ustaz Zaini, Ustaz Iksan, Ustaz Hudri, Ibu Teteh Siti Novia, Ibu Yeni, Pak Eko Komaini, Pak Supriyadi, Pak Ustadz Kang Tarmo, Pak Ustadz Muradi Makmur, Pak Saiful Hidayat, Pak Ustadz Hamdan Husain, dan 4 lainnya. 4 yang lainnya siapa nih ya? Saya belum bacakan ya. Ada Pak Ustadz Abdul Syukur Kurtubi, Pak Ahmad Farid ya, Pak Ahmad Sanusi tadi sudah. Ada 1-2 ya yang nggak saya sebutkan. Oke, any question please? Kalau ada yang bertanya, saya kasih waktu 1-2 menit. Krik, 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 krik. Ada yang mau nanya nggak nih? Silakan. Ada yang mau nanya nggak? Kalau tidak ada, nanti saya rasa kemarin itu kita kan sudah melaksanakan UTS gitu ya. Jadi
seperti setelah saya sampaikan juga bahwa UTS kita itu menjadi bahan untuk UAS, gitu ya. Sehingga kemudian UTS yang kemarin yang dalam bentuk kayak semacam speaking ya ataupun writing ataupun visiting itu semuanya ditranslate ya dialih wujudkan menjadi sebuah tulisan. Jadi untuk UAS itu nanti ada dua, ada pertama adalah book chapter ya, pilihan sebenarnya ada dua pilihan, bisa pakai book chapter atau bisa pakai jurnal ya. Nah itu nanti semuanya dikumpulkan dan saya inginnya di hari pelaksanaan ya itu UTS itu UAS itu sudah selesai. Jadi bukan seperti satu yang UASnya nanti yang gini-gini enggak ya. Justru dari sekarang ya. Jadi kemarin yang sudah melaksanakan UTS ya nanti dipresentasikan dalam bentuk Word saja, share screen, kemudian nanti saya akan review, nanti diperbaiki lagi, kemudian in the final meeting ya atau final session ya di pertemuan terakhir saya akan periksa satu-satu ya untuk diperbaiki sekali lagi dan di hari pelaksanaan puas itu langsung dikumpulkan itu ya. Jadi polanya itu pola bukan puas nanti gitu enggak, tapi dari sekarang ya. Kita tanya satu-satu nih, misalnya nih, saya mau tanya ke siapa ya? Oh, yang biasanya suka rajinannya itu ini nih, Pak, siapa tadi itu? Nggak kelihatannya. Oh, Pak Dian Hidayat kayaknya nih. Pak Dian Hidayat kemarin UTS-nya apa? Saya biografi Hasan. Oh iya betul. Kemarin baru biografi aja ya. Ya, Biografi betul, aja. Nah, betul, baik. betul. Berarti untuk UASnya itu ditambahkan dengan pemikiran pendidikan beliau. Oh, pemikiran pendidikannya Pak, betul ya. Iya, tapi nanti bentuknya seperti book chapter, jadi ada pendahuluannya. Pertama pendahuluan, yang kedua biografi, jadi A pendahuluan, B biografi, C pemikiran pendidikan agama Islamnya beliau. Baru yang D itu adalah analisis pembahasan. Yang E itu adalah kesimpulan, baru daftar pustaka. Itu aja. Itu untuk Analisis UASnya dari sekarang. pembahasan. Sama apa Pak? Analisis pembahasan sama apa? Betul. Terakhir kesimpulan sama daftar Udah ya? pustaka. Kesimpulan. Udah lah, nggak usah banyak-banyak. Ya, dan nanti kalau ada yang nanya, Pak, gimana nih standar untuk penilaian? Saya pengen nilainya itu A, gitu kan? Nilainya itu A, oh gampang, gitu ya. Jadi untuk setelah dari UTS ini, kemudian dialihkan menjadi book chapter atau jurnal, ya, standar ukuran nilai A itu pertama adalah referensi. Referensi minimal banget itu adalah 7. Tadi mau 5 sebenarnya itu. 7 referensi, 2 buku, ya 3 jurnal, sisanya itu bisa wawancara atau mungkin sumber lainnya. 2 itu ya. Itu. Kemudian yang kedua format referensinya kalau mau dapat nilai A yaitu pakai Mendeley atau pakai Zotero. Ya, jadi kita formatnya adalah pakai body note ya. Jadi referensi itu pakai body, nama akhir baru tahun. Kalau pengen dapat nilai A, ya udah itu aja. Pakai Mendeley itu ya, referensi itu. Nah, nanti ditambah dengan pembahasannya. Urutannya kalau seperti tadi sudah jelas, pendahuluan, kemudian biografi, kemudian pemikiran, biografi, kemudian pemikiran, kemudian analisis pembahasan, kesimpulan, kesimpulan atau penutup udah. Baru daftar pustaka. Itu di atasnya kasih nama lah ya, nama orang, judul, nama orang sama email. Boleh institusi, boleh pakai tulisan mahasiswa pasca sarjana atau mungkin nama dari institusinya boleh. Ya, gitu ya. Oke, Pak Dian Hidayat cukup jelas ya. Berarti dia hanya Hasan saja udah banyak sekali di tesis, skripsi, disertasi dan jurnal. Enggak usah khawatir. Betul, Ya. betul. Saya pernah ketemu di UI itu. Luar biasa. Iya, caranya di internet cukup banyak. Oke, silakan. Terima kasih Pak Dian Hidayat. Ustaz Ahmad Farid, silakan. Bukan nanya. Ini mau ini aja untuk absensi daftar hadir ya sekarang itu kan
di meeting kelas meeting ini kan baru adanya teori pengembangan dan sebagainya. Nah, untuk yang sekarang filsafat itu sudah ada belum Pak Dokter? Jadi nanti Ya, kalau memang oke. tugas kita ada perbaikan kan nanti tinggal dikirim ke kelas meetingnya gitu. Jadi kalau Ya, kemarin kita kan betul. membahas tentang masalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu kan. Nanti kalau memang nanti ada Betul. perbaikan, ya. Nah, ini kita minta ininya biar untuk data hadirnya dan sebagainya. Kemudian apabila ada perbaikan kita akan untuk di email ke mana lagi. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk mekanismenya, kan kemarin saya katakan bahwasannya untuk mekanisme penilaian itu challenge-nya itu nyambung dengan UTS, nyambung dengan UAS ya. Jadi pertama tadi itu challenge-nya itu dijadikan UAS kemarin, UAS itu adalah salah satu adalah biografi, sudah selesai gitu ya, sehingga kemudian untuk UAS-nya itu ditambahkan dengan dengan pemikiran pendidikan dari tokoh tersebut ya, kemudian disesuaikan dengan dengan istilahnya itu template yang ada ya. Ini adalah pertemuan yang keberapa sekarang nih? Saya ke-8 ini ya. Kalian tahu nggak pertemuan keberapa sekarang? Yang Berapa? Kemarin kita mengirim tugas yang dari Pak Dokter itu kita di kelas meeting ini yang ada teori dan pengembangan kurikulum. Nah, apakah di situ atau bukan Pak Dokter? Ya, kalau mamanya tugasnya itu adanya itu di luar aja nggak apa-apa. Dia khusus untuk UTS. Sebenarnya itu di pertemuan yang sekarang itu kita masuk ke pertemuan yang ke-8. Nah, absensinya silakan buka di bagian chatroom nih. Ya baru ini kan. Ini absensinya ya. Kan terakhir. Oke. Bukan absensi, presensi. Tapi bahasa Indonesia aja lah ya, daftar hadir. Daftar hadir silakan diisi. Itu daftar hadirnya. Ini adalah pertemuan yang ke-8. Jadi nanti yang tugasan kemarin itu, challenge yang kemarin itu nanti pertemuan-pertemuan berikutnya itu dipresentasikan. Presentasinya itu dalam bentuk Word saja. Kemudian nanti saya akan review, kemudian akan diperbaiki. Misalnya tadi Pak Dian kan ya, sudah jelas tuh Hasan gitu kan, pemikirannya gitu ya. Nah, Pak Eko hadirnya jangan di sini ya, di Google Classroom ya, tinggal klik ya. Nah, kemarin kan sudah ada tuh ininya, di B1. B1 ya. Jadi B1 kan ya. Fasikul Kutubi, ya, terima kasih sudah absen. Ini kan di B1 nih. Pertemuan yang ke-8. Oh, yang epistemologi ya. Oh, tadi agak ketukar juga ya. Tadi yang ke-7 ya, B3 ya. Ini B1 ya. Oke, ya. Gak apa-apa, ini saya ingatkan lagi. Untuk istilahnya daftar hadirnya. Ini Pak Dokter, mohon maaf Pak Dokter, yang di classroom-nya ini di B1 itu yang materi Pak Dokter ini, saya selekisinya ini di teori dan pengembangan kurikulum yang ada. Itu yang Pak Dokter, yang di mana Pak Dokter? Ini yang di kita yang ada B1 itu pengembangan SDE pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kemudian yang selanjutnya ini yang punya Pak Dokter Edi gitu. Punya Pak Dokter ini yang di mana Pak Dokter? Ya, kalau nggak saya ini aja nih, saya kirimkan untuk ini saya mata kuliah saya ya. Iya Pak Dokter. Oke, nih saya kirimkan di B1. Ini B1 ya. Nah, B1 kemudian klik, kemudian open. Nah, ini nanti saya ini ya. Ini grup Google Classroom ya. Iya Pak Dokter. Ini kemudian absensinya tadi ada pertemuan ke-8. Nah, tadi kelas worknya. Nah, ini yang daftar hadirnya nggak apa-apa. Nanti yang lain masih di ini kan nggak apa-apa. Nah, tadinya berarti salah yang tadi ya. Yang tadi itu yang B2. Nah, ini daftar hadirnya.
Nanti saya copy juga untuk data hadir dan juga ini di grup B1 ya. Oke, alhamdulillah sudah adzan juga. Oh, Bu Yeni silakan mau ada komentar. Bapak izin bertanya, kedengeran Pak suara saya? Kedengeran jelas. Iya, ini Pak untuk yang penugasan itu kita lanjut di page berikutnya atau kita membuat file baru Pak? File yang ada saja tinggal direvisi. Oh iya, oke berarti tinggal direvisi ya Pak, maksudnya diedit dikit ya sesuai dengan yang tadi Iya, Bapak betul. arahkan per poinnya ya. Iya, Ya. betul. Ya, Tapi baik, sebelum Bapak, diedit terima nanti sebaiknya Iya. dipresentasikan dulu, ya. Iya. Dipresentasikan nanti biar saya komentar. Berarti Oh iya baik. pekan besok bisa, bukan besok, 2 pekan yang akan datang berarti Ibu Yeni bisa presentasi ya. Iya, iya betul baik Bapak. Terima kasih Sip. Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Sudah adzan, alhamdulillah sudah selesai hari ini. Ya, pas jam 12, insya Allah kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang. Ya, 2 pekan yang akan datang sesuai dengan jadwal sehingga kita mudah. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Kita tutup nahtatim bilhamdalillah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Ali Sadikin sama Ustaz ini ya, sama Ustaz. Hatur nuhun Pak Ya. Dokter. Ya Ustaz, Ya. ini kita satu Oke. sekolah ngajarnya bareng. Oke.